Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Juta Al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah 699 Masehi, bertepatan dengan masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji, dan madhab fikihnya dinamakan madhab Hanafi. Ayahnya Sabit berasal dari keturunan Persia, sedangkan kakeknya Juta berasal dari Kabul, Afghanistan. Ketika Sabit masih di dalam kandungan, ia dibawa ke Kufah, kemudian menetap sampai Abu Hanifah lahir. Ketika Juta bersama anaknya Sabit berkunjung kepada Ali bin Abi Thalib, mendoakan agar kelak keturunan Sabit menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan kehadiran Imam Hanafi. Namun tak lama kemudian ayahnya wafat. Abu Hanifah tumbuh dan dibesarkan di kota Kufah. Di kota inilah ia mulai belajar dan menimba banyak ilmu. Ia pun pernah melakukan perjalanan ke Basrah, Makkah, dan Madinah dalam rangka mengembangkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah diperoleh. Masa belajar, sebagaimana kebiasaan orang-orang soleh lainnya, Abu Hanifah juga telah menghafal Al-Quran sedari kecil. Di masa remaja, Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit mulai menekuni belajar agama dari ulama-ulama terkemuka di Mekah. Ia sempat berjumpa dengan 9 atau 10 orang sahabat Nabi, semisal Anas bin Malik, Sahal bin Sa'ad, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain. Saat berusia 16 tahun, Abu Hanifah pergi dari Kufah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanan ini ia berguru kepada tokoh tabi'in Atta bin Abi Robah yang merupakan ulama terbaik di kota Mekah. Jumlah guru Imam Abu Hanifah adalah sebanyak 4.000 orang guru. Di antaranya 7 orang dari sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi'in, dan sisanya dari kalangan tabi'at tabi'in. Jumlah guru yang demikian banyak tidaklah membuat kita heran, karena beliau banyak menempuh perjalanan dan berkunjung ke berbagai kota demi memperoleh ilmu agama. Beliau menunaikan haji sebanyak 55 kali. Pada musim haji, para ulama berkumpul di Masjidil Haram menunaikan haji atau untuk berdakwah kepada kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru negeri. Guru-guru yang pernah beliau temui antaranya lain adalah Hamad bin Abu Sulaiman Asy'ari, Faqih kota Kufah, Atta bin Abi Robah, Faqih kota Mekah Ikrimah, Maula serta pewaris ilmu Abdullah bin Abbas Nafi, Maula dan pewaris ilmu Abdullah bin Umar, serta yang lain-lain. Beliau juga pernah belajar kepada ulama Ahlul Bait seperti misal Zaid bin Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Fakir, Ja'far bin Muhammad Ash-Shadiq, serta Abdullah bin Al-Hasan. Beliau juga pernah berjumpa dengan beberapa sahabat seperti misal Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Aufa. Di kota Kufah Sahal bin Sa'ad Al-Syaidi. Di kota Madinah serta bertemu dengan Abu Al-Tufail Amil bin Wasisilah di kota Mekah. Madhab yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah adalah madhab Hanafi, yang merupakan salah satu madhab fikih dalam Islam Sunni. Madhab Hanafi terkenal sebagai madhab yang paling terbuka kepada ide-ide modern. Madhab ini diamalkan terutama di kalangan orang-orang Islam Sunni di Mesir, Turki, Tiongkok, anak benua India, dan sebagian Afrika Barat. Madhab Hanafi merupakan madhab terbesar 30%, meskipun
pelajar Islam di seluruh dunia belajar dan melihat pendapatnya mengenai amalan-amalan yang diajarkan agama Islam. Sejak pertama muncul madhab ini telah tersebar luas dan begitu sangat berpengaruh di negara Irak. Madhab Hanafi ialah madhab rasmi Daulah Utsmaniyah dan masih berpengaruh di negara-negara bekas jajahan Daulah Utsmaniyah seperti negara Syria, Mesir, Bosnia, Lebanon, dan negara Turki. Metodologi fikih Abu Hanifah. Dasar-dasar ketetapan suatu hukum fikih Abu Hanifah yaitu dari 1. Al-Quranul Karim, 2. Sunnah, di mana beliau selalu mengambil sunnah yang mutawatir atau masyhur. Beliau mengambil sunnah yang diriwayatkan dengan ahad hanya jika rawi darinya sikoh. Pendapat para sahabat Nabi, atsar, kias, istisan, ijma para ulama, urf masyarakat muslim. Kitab Madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah merupakan imam melakukan usaha mengumpulkan kitab untuk madhab Hanafi. Beliau mengarang banyak kitab-kitab untuk madhab Hanafi dan yang paling utama ialah 6 buah kitab yang mana para ulama madhab Hanafi mengatakan kitab-kitab ini merupakan jahirul riwayat karena telah diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya. Adapun kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kitabul Ash, yang juga dikenal dengan Al-Masbud, Kitab Al-Jamik As-Shagir, Kitab Al-Jamik Al-Kabir, Al-Jiadat, Al-Syarus Shagir, Al-Syarul Kabir. Imam Abu Hanifah wafat di kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Imam Ibnu Katsir mengatakan 6 kelompok besar penduduk Baghdad menyolatkan jenazah beliau secara bergantian. Hal itu dikarenakan banyaknya orang yang hendak menyolatkan jenazah beliau. Di masa Turki Utsmani, sebuah masjid di Baghdad yang dirancang oleh Mimar Sinan didedikasikan untuk beliau. Masjid tersebut dinamai Masjid Imam Abu Hanifah. Sepeninggal beliau, mazhab fikihnya tidak redup dan terus dipakai oleh umat Islam, bahkan menjadi mazhab resmi beberapa kerajaan Islam seperti Daulah Abbasiyah, Mughal, dan Turki Utsmani. Saat ini mazhab beliau banyak dipakai di daerah Turki, Suriah, Irak, Balkan, Mesir, dan India. Wallahu a'lam bishawab.